Udah semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih bab sholat, makanya kalian mendengarkan dulu ya. Nanti lebih detail pelaksanaan atau amalan sholat itu di Fathul Qorib dibahas hukum-hukumnya. Kalau Bulughul Maram ini menyampaikan hadisnya. Ayo Lokman, jangan ngobrol aja di sini, dibuka nak, biar pintar. Ini yang belum bisa konsentrasi kelas 2 ya, Lokman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ali bin Abi Thalib, dan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu, semoga meridai Allah anhu, kepada Abi Thalib, an Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu bahwasanya Rasul. Jadi dhamir hu itu kembalinya ke Rasul. Yang kelas 1 dhamir udah tahu belum? Hu itu kan dhamir. Annahu, anna itu bahwasanya. Hu itu kembalinya ke dhamir. Udah belajar belum di kelas? Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, ana, ya itu semuanya dhamir ya. Hu itu singkatan dari huwa. Anahu itu sebetulnya ana huwa, kembalinya ke Rasul. Kalau istilah santri itu rujuknya ke Rasul atau kembalinya. Roja'a ya ji'u itu kembali ya. Rujuknya ke Rasul, rujuk itu kembali. Jadi kalau Bapak mengatakan dhamir hu, rujuknya ke Rasul, rujuk itu artinya kembalinya. Annahu bahwasanya Rasulullah SAW karena ada Rasul idza qoma, tatkalanya mendirikan atau melaksanakan ila sholati, sholat, qala, beliau bersabda, tatkala Nabi mau sholat beliau berkata wajjahtu. Yang sehari-hari kita tambahkan ini, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh ila akhirih ya. Terusannya gimana? Udah hafal belum yang kelas 1 kelas 2? Hanifan muslimau. Nah, itu. Jadi yang dibaca itu ya. Hanya ditambahkan ini. Kalau Rasul ini kan hadis ini kan mengajarkan ya. Jadi kalau ya kita yang mengucapkan berarti ini wajjahtu. Wajjahtu aku menghadap kepadamu ya Allah, artinya gitu. Wajhiya menghadap kepadamu, lilladzi, kepada zat. Siapa zat itu? Ya Allah. Wajjahtu aku menghadap, wajhiya menghadapkan wajahku, lilladzi, kepada zat Allah. Lilladzi itu zat Allah. Fataras samawati yang menjadikan langit. Fatoro menjadikan samawat, langit. Belajar satu persatu, yang kelas 1, kelas 2 mulai belajar. Kalau menyimak, kalau sekarang belum bisa, kalian pasti bisa. Fatoro yang menjadikan as-samawati, langit, wal ardi, dan bumi. Ila qaulihi, sampai selesainya doa iftitah. Yani hanifan muslimah wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Terusnya gimana? La syarika lahu wa bidzalika wa ana minal muslimin. Nah, kalian harus hafal ya. Itu namanya doa iftitah. Doa pembukaan, walaupun sunat kalian sebaiknya baca. Ayo, kalian kalau perhatikan ya, kadang-kadang ada imam Jumatan itu nggak baca ya. Begitu Allahu Akbar langsung Bismillahirrahmanirrahim. Berarti tidak baca iftitah. Padahal itu sunat. Sebentar, berhenti sejenak membaca doa iftitah. Ila qaulihi, sampai kepada perkataan minal muslimin. Ya, lafal minal muslimin.
minal muslimin, artinya sebagian dari orang Islam. Allahumma ini kalau versi panjangnya ya, hadisnya itu panjang, tapi berhubung ini sunat, madhab Syafi'i dipotong sampai minal muslimin. Tapi kalau kalian ingin memperpanjang lagi doanya ya seperti hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Ali. Allahumma antal maliki la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka. Kalian tambah juga boleh. Tapi umumnya yang kita laksanakan itu sampai minal muslimin. Termasuk Bapak juga ya, sampai minal muslimin. Tapi kalau kalian mau tambah Allahumma antal maliki la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka, boleh. Memang hadisnya panjang. Ini bahkan ada hadis yang versi lebih panjang lagi. Tapi kalau lama-lama juga nanti sholatnya kelamaan ya. Sholat kelamaan lama-lama enggak khusyuk. Ingat. Nah, kalau kelamaan itu ingat yang enggak. Ingat uangnya yang disimpan di kopiah hilang. Ingat belum beli bakso. Makanya yang simpel sampai lafal minal muslimin. Allahumma wahai Allah, anta engkau ya Allah al-maliki yang merajai, al-maliki yang memiliki, yang maha memiliki, maha merajai. La ilaha tidak ada Tuhan, la ilaha tidak ada Tuhan illa anta, kecuali engkau ya Allah. Illa itu kecuali. Nah, kalau kalian menyimak diartikan satu persatu lama-lama pintar. Kalau la ilaha tidak ada Tuhan, la ilaha tidak ada Tuhan illa kecuali anta engkau ya Allah. Jadi dhamir anta ini kembalinya ke Allah. Anta engkau ya Allah Rabbi, Tuhanku, wa ana dan aku ya Allah abduka, hambamu. Jadi ini bentuk penghambaan. Engkau Allah itu Tuhanku, sedangkan aku ini adalah hambamu. Ila akhirihi. Ini juga panjang terusannya ini. Panjang. Ila akhirihi sampai akhirnya hadis ini. Itu keterangan 3. Nomor 3 itu kalian bisa baca di bawah garis itu ada nomor 3. Itu ada nomor 3. Zulmatin nafsi wa taraftu bidzambi faghfirli dzunubi jami'an innahu la yaghfiru dzunubi illa anta wahdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsani illa anta. Panjang sekali tapi dipotong. Tapi yang kita laksanakan itu sampai minal muslimin. Rawahu muslimun. Rawa diriwayatkan hadis ini ya, dhamir hu itu kembalinya ke hadis ini. Rawa artinya diriwayatkan. Nah, kalau kalian menyimak satu persatu lama-lama pintar. Muslimun oleh Imam Muslim. Imam Muslim itu perawi hadis nomor 2. Perawi hadis nomor 1 siapa? Imam Bukhari. Imam Bukhari itu yang nomor 1, dalil itu yang paling kuat Quran. Setelah itu hadis yang paling kuat diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kedua oleh Imam Muslim. Wa fi riwayatin, fi itu berarti di dalam, wa dan di dalam riwayatin, riwayat lahu hadis ini. Inna dzalika sesungguhnya itu fi sholatil laili, doa sholat malam. Nah, ada di riwayat lain ditambah keterangan bahwa ini wajhiyani lillahi fataras samawati wal ardh itu adalah doa sholat malam. Tapi kalau riwayat Imam Muslim hadis ini nggak ada. Pokoknya yang dibaca oleh Rasul sewaktu mau sholat ya ini. Begitu Allahu Akbar kalian baca ini. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh ila minal muslimin.
Selanjutnya halaman 54. Kalau kalian nyimak pelan-pelan, nah makanya Bapak juga nggak terlalu cepat kan. Lama-lama bisa kalau serius kalian pengen pinter. Kecuali kalau kalian ya hanya memindahkan main bola atau memindahkan layangan dari rumahmu, dari kampungmu ke pesantren, ya silakan. Hidup itu ada dua pilihan, terserah padamu, mau yang baik atau mau yang buruk. Kalau mau yang baik ya kalian rajin ngaji, belajar dari nol. Tapi kalau yang buruk, lanjutkan kebiasaanmu, perbanyak main layangan dan main bola di pesantren. Dua pilihan. Kalau pintar ya nanti kalian yang memetik hasilnya. Kalau bodoh longo-longo kayak kebo. Kebo itu ya walaupun kuat apa, dituntun anak kecil aja ke kaler ya ikut ke kaler, kaki dul ikut kaki dul. Tapi kalau orang kecil, dia kecil. Benyamin Netanyahu PM Israel itu kan kecil orangnya, tapi kuat karena pintar. Bisa memimpin negara, ngajak perang, memerangi orang Islam. Ya. Tidak, orang Islam belum bisa mengalahkan karena pintar kuat. Tapi walaupun gede, tapi kalau longo kayak kebo, ya, kalian itu tenaganya mungkin 1/10-nya nggak ada, tapi kalian bisa menguasai kebo. Ya. GPS itu ya, GPS apa namanya? Itu bisa mengendalikan dunia. Itu ya orang-orangnya kecil-kecil itu. Coba tinju diadu sama Mike Tyson, baru setengah pukulan itu udah jatuh ya. Tapi kalah Mike Tyson dengan orang yang kecil, tapi ilmunya pintar. Hidup dua pilihan, terserah kalian. Orang-orang sukses biasanya itu orang yang mau hidup prihatin, anak yatim piatu. Biasanya gitu. Nabi yatim atau yatim? Nah, sebelum lahir bapaknya meninggal, ya. Lahir baru umur 2 tahun ibunya meninggal, yatim piatu. Ya, yatim piatu. Banyak yatim piatu, yatim, anak-anak orang miskin itu menjadi pemimpin negara. Ya, Bapak sering ya Allah mendahului Menteri Perikanan berangkat dari Cirebon, nggak ada yang dituju ke Jakarta. Saudara nggak punya, nginepnya di mana? Di masjid. Tapi karena tekunnya, kuat mental, tujuannya, himmah, perjuangannya kuat, akhirnya bisa menjadi menteri. Ada juga yang era sekarang ini ya orang Kerawang kampungnya istri bapak di sana menjadi wakil menteri padahal anaknya orang petani, orang miskin sekali itu. Sekolah biaya sendiri, bagaimana caranya? Yang penting ada peluang sekolah gratis, ikut. Akhirnya apa? Sekarang menjadi wakil menteri. Umurnya baru kurang lebih 35 tahun. Orang kampung Lisuk, dari Rengas Dengklok kampung halaman istri bapak itu masih jauh lagi, menjelang laut sana ke pesisir laut. Tapi kalau tekadnya kuat ya hebat. Ya, tergantung kalian ya, tergantung kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis 286. Wa an Abi Hurairah dan Abi Hurairah radhiyallahu semoga menuju Allah anhu kepada Abi Hurairah. Qala berkata Abi Hurairah, karena ada siapa yang ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbaro, ada Rasul idza kabaro, idza kabbaro melakukan takbir, artinya takbiratul ihram, lis sholati untuk sholat, sakata diam. Tuh, kalau kalian belajar sakata di bawahnya itu ditulisi diam. Sakata meneng. Kalau orang Jawa bilang meneng. Sakata cicing. Ya, kalau orang Sunda cicing. Cicing bahasa halusnya apa? Ada yang tahu nggak? Ngajedok lebih kasar. Tapi kemasakan Nabi sakata ngajedok Nabi. Wah, kasar ya. Cicing Nabi. Orang Sunda nggak pada tahu? Tahu nih, sakata diam itu bahasa Sundanya halus apa? Selain cicing.
Nggak ada yang tahu. Kalau bapak nggak tahu wajar. Bukan asli orang Sunda, walaupun istri bapak orang Sunda. Itu kalian dilahirkan orang Sunda, keturunan orang Sunda, diem aja apa? Nggak tahu ya udah. Sakata diam Nabi hunai hata waktu yang sebentar. Qabla ayaqro'a sebelum ayaqro'a membaca. Diam sebentar sebelum membaca surat Al-Fatihah. Diam sebentar itu berarti apa yang dibaca Nabi? Yakni doa iftitah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras sama ila akhirih. Makanya diam sebentar. Jadi kalau santri ya, kalian santri nanti menjadi imam, baca itu apa namanya doa iftitah itu. Jangan dilewat, itu sunat. Qabla ayyaqra'a sebelum membaca. Fasa'altuhu maka aku bertanya kepada Nabi. Siapa yang bertanya? Ya Abi Hurairah. Faqala maka Nabi menjawab. Yang bertanya berarti Abi Hurairah. Ya Rasul, kenapa Pak? Engkau ya Rasul setelah melafalkan takbiratul ihram Allahu Akbar itu kok berhenti sejenak? Maka Nabi menjawab, aku mengucapkan sabda Nabi, Allahumma. Nah ini versi yang kedua. Kalau tadi versi yang pertama, ini wajah itu tadi yang versi yang pertama. Yang kedua apa? Allahumma ba'id baini wa baina khotoya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqini min khotoya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma aghsilni min khotoya bil ma'i wa thaqdi wal barodi. Ini versi yang kedua. Ya, jadi ada banyak versi ya. Yang pertama tadi apa? Ini wajjahtu. Yang kedua Allahumma ini ba'id baini. Kalian baca yang mana? Yang dibaca apa? Ini wajjahtu. Berarti NU. Ya, di Indonesia ini bisa dibedakan. Kalau yang Allahumma ini wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh, biasanya orang Nahdlatul Ulama atau orang NU. Yang membaca Allahumma ba'id baini biasanya orang Muhammadiyah. Itu menjadi identitas. Jadi dua-duanya benar ya, semuanya hadis Nabi dan sahih ya. Jadi kalau kalian menjadi imam di Muhammadiyah ya jangan baca ini wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifah. Tapi Allahumma ini ba'id baini ya, sesuai dengan jamaah di Muhammadiyah. Jadi kalian mulai kenal. Ya, kalau orang NU biasanya kalau takbiratul ihram sholat gimana? Tangannya sampai mana? Kalau kalian sholat mana? Di sini atau di sini? Sini. Nah, di sini berarti orang NU. Orang Muhammadiyah dan lainnya biasanya di sini. Allahu Akbar. Pernah lihat nggak? Ya. Biasanya orang NU di sini. Kalau bapak di sini, ya. Ada di sini. Ya. Yang nggak boleh itu Allah. Nah, itu nggak boleh ya. Itu nggak boleh. Pokoknya Allah Akbar aja biasa. Di sini boleh, di sini boleh. Karena hadisnya masing-masing ada. Jelas ya. Jadi doa iftitah itu banyak. Nah ini kita artikan dulu. Mana tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma wahai Allah, ba'id jauhkanlah ya Allah. Ba'id jauhkanlah baini antara diriku wa baina khotoyaya dan antara kesalahan. Baina itu dari antara. Nah ini tergantung domirnya. Kalau baini berarti diriku. Wa baina khotoya ya dan antara kesalahan. Kama ba'atta
kama ba'ata. Kama itu seperti halnya. Artinya kama itu biasanya seperti halnya. Kama ba'ata, seperti halnya jauhmu. Bainal masyriqi, antara arah timur wal maghribi dan arah barat. Ayo diikuti. Jangan main aja Luqman. Ayo. Baina itu apa Luqman artinya? Latihan biar pintar. Bainal masyriqi, antara timur, wal maghribi dan barat. Jadi jauhkanlah kami dari dosa seperti halnya engkau itu jauh ya Allah antara barat dan timur. Allah itu kan jauh, nggak ada ukurannya. Dekat juga nggak ada ukurannya. Masyrik itu timur, kalau maghrib itu barat. Allahumma, wahai Allah, nakini bersihkanlah diriku. Nako yunaki, itu bersih. Nakini bersihkanlah diriku. Min khotoyaya, dari kesalahan atau dari dosa. Kama yunako, seperti halnya membersihkan as-saubu, baju, al-abyadu yang putih. Abyadun putih. Kalau ahmarun apa? Abyadun putih, ahmarun aswadun. Harus hafal. Abyadun itu putih, seperti mencuci baju yang putih. Minat danasi, dari najis. Danas itu najis. Lafal lain daripada najis. Najis juga danas juga najis. Biasanya kalau danas itu kena najis, tapi kalau najis sendiri ya bendanya yang membuat menjadi najis. Allahumma, wahai Allah, aghsilni, basuhkanlah diriku, sucikanlah diriku, min khotoyaya, dari dosa atau kesalahan, bil ma'i, ma'un apa? Ma'un apa? Bil ma'i, dengan air. Wasalji, salji apa? Salju itu asal katanya dari bahasa Arab. Wasalji, dan salju. Ya. Wal barodi apa? Barodi itu embun, kan sering. Karena kalian nggak memperhatikan ya nggak bisa. Tapi kalau memperhatikan, tekun, itu lama-lama hafal karena sering disebut. Muttafaqun alaih. Nah, ini juga kuat. Tadi yang pertama diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang kedua diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari. Jadi hadisnya kuat ini, ya. Harusnya malah ini. Tapi ada juga ya zaman Rasul dengerin. Doa iftitah itu sahabat itu mengada-ada yang nggak diajarkan Rasul. Rasul nggak mengajarkan. Tiba-tiba sahabat itu dengan kreasinya sendiri beliau membaca Allahu Akbar. Apa yang dibaca? Di hadis lain nanti hamdan katsiran wa mubarakan fi. Ada yang gitu. Itu kelakuan sahabat. Nabi gak mengajarkan, itu kelakuan sahabat. Allahu Akbar hamdan katsiran wa mubarakan fi. Lantas setelah selesai sholat, Rasul menegur, siapa tadi yang melafalkan sesuatu? Nah, setelah selesai sholat itu, yang tidak aku ajarkan, kok berani-beraninya? Semua sahabat yang ikut sholat sama Rasul takut semua. Takut dimarahin oleh Nabi. Wong Nabi gak mengajarkan. Akhirnya apa? Ya namanya orang takut ya, walaupun sahabat Nabi juga tidak ngaku, diam-diaman, diem semua. Lantas Rasul bertanya, tadi ada waktu sholat melafalkan sesuatu yang tidak aku ajarkan. Pintu langit terbuka. Pintu langit terbuka, malaikat berebut untuk mencatat kebaikan. Barulah setelah itu Nabi tahu nggak marah, malah memuji. Saya ya Rasul, apa yang kamu ucapkan? Yang aku ucapkan hamdan katsiran mubarakan fi.
Nah, tadi malaikat, pintu langit terbuka, malaikat berebut untuk mencatat. Jelas ya? Nah, ini juga hadis, terserah kalian. Nah, kalau mau singkat, Allahu Akbar. Nah, yang diucapkan apa? Alhamdulillahi hamdan katsiran wa mubarakan fi. Itu juga bisa, itu hadis lain ada. Jelas ya, jadi doa kita ada berapa yang udah kalian kenal? Ada 2 ya. Ya ini wajatu sama Allahumma ba'id baini. Lagi berapa menit tuh? Belum, baru 25 menit kelihatan. Tambah berapa hadis lagi? 3. Sampai selesai halaman ini ya. Setuju? Halaman yang ini ya? Yang ini? Diajak ngaji lama, diajak pintar kok susah. Kapan kalian bisanya seperti bapak ngajar gitu? Ya, diajak lama dikit susah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis 287. Hadis 287. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Umar radhiyallahu anhu, dan dari Umar radhiyallahu anhu, annahu bahwasanya Umar karena ada yaqulu bersabda, yaqulu berkata, Umar yang berkata, subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabarakasmuk. Ini adalah ucapan Umar. Yaqulu berkata Umar, subhanaka maha suci engkau ya Allah, Allahumma wahai Allah, wa bihamdika dan aku memujimu ya Allah, wa tabaraka dan maha baik ismuka namamu ya Allah. Tabarok berkah, tabarok itu berarti baik, berkah itu berarti baik. Wa tabaraka dan engkau yang maha baik, ismuka namamu yang baik, wa ta'ala dan maha tinggi, jadduka sifat agungmu, wala ilaha wala dan tidak ada ilaha Tuhan ghairuka selain engkau ya Allah. Ini doa yang diucapkan oleh Sayyidina Umar. Rawa meriwayatkan hadis ini Muslimun, Imam Muslim, bisa nadin munqati'un, dengan sanad yang terputus. Walaupun hadis ini diriwayatkan Imam Muslim, ini bukan dari Nabi, tapi Umar sendiri. Umar sendiri tiba-tiba melafalkan doa iftitah itu memakai lafal subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ini dilakukan oleh Sayyidina Umar. Jadi ini disandarkan kepada sahabat. Makanya terputus di Umar. Hadis ini bukan dari Rasul, tapi Sayyidina Umar melakukan. Makanya jarang yang memakai hadis ini, karena hadis ini bukan dari Rasul, dari sahabat Umar. Yang sering yaitu, yang tadi yang pertama, yang kedua sama alhamdulillah hamdan katsiran wa mubarakan fih, itu juga ada yang pakai. Tapi kalau yang dipakai Sayyidina Umar sendiri ini jarang sekali yang pakai, karena ini hadis ini disandarkan kepada Sayyidina Umar. Kalau hadis disandarkan Nabi disebut hadis apa? Marfu. Hadis yang disandarkan Nabi, yang Nabi menyetujui atau mengamalkan atau mengatakan disebut marfu. Kalau yang disandarkan kepada sahabat, perkataan sahabat disebut mauquf. Ini hadis mauquf. Jadi jarang yang melaksanakan. Rawahu dan meriwayatkan hadis ini Ad-Daruqutni, Imam Daruqutni, mausulan secara mausul, wa mauqufan dan secara mauquf, langsung mausul ketemu Nabi.
Itu kalau versi Imam Daruqutni, ya, menurut Imam Daruqutni. Tapi kalau menurut Imam Muslim ini munqati, terputus, berhenti kepada Sayyidina Umar. Sedangkan riwayat Imam Muslim dengan Imam Daruqutni lebih kuat Imam Muslim, sehingga yang dipakai riwayatnya Imam Muslim. Sehingga doanya Sayyidina Umar, doa isti'anah Sayyidina Umar ini jarang sekali yang pakai. Ayo, jangan belajar, ngobrol aja. Ayo, 2 hadis lagi. 288. Wa nahwahu, dan hadis yang sejenis, hadis yang seperti yang di atas, ngan Abi Sa'idin, yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri. Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu semoga meridai Allah anhu, kepada Abi Sa'id Al-Khudri marfu'an, secara marfu disandarkan kepada Nabi. Hadis marfu berarti hadis itu disandarkan kepada Nabi. Kalau hadis mauquf berhenti kepada sahabat, berarti yang melaksanakan itu sahabat. Ini hadis yang sejenis di atas diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri secara marfu. Indal khamsati, indal khamsati, di samping Imam 5, wa fihi, dan dalam hadis wa kana ada yaqulu berkata ba'da takbiri, setelah takbir, a'udzubillahi samii'in alim. Ada hadis yang sejenis seperti itu setelah takbir Allahu Akbar, ada lagi doa iftitah itu apa? A'udzubillahi samii'in alim minasyaitonir rajim min hamazihi wa nafthihi wa nafsihi. Ada juga ya hadis yang sejenis. Jadi doa kita berarti udah ada berapa? 2 di atas versi Sayyidina Umar. Yang keempat ini membaca a'udzubillahi samii'in alim minasyaitonir rajim. Ayo jangan main, jangan ngobrol aja. Doa kita berarti udah ketemu 4 ya, 4 versi. 5 sama yang nggak ada di sini. Yang Bapak sampaikan, alhamdulillah hamdan katsiran wa mubarakan fi. Nah, di Bulughul Maram ini nggak dicantumkan. Ini udah ketemu 4. Yang keempat itu apa? Cara doa iftitah itu adalah a'udzubillahi samii'in alim minasyaitonir rajim ila akhirih. A'udzubillahi, aku minta perlindungan billahi kepada Allah, as-sami'u yang maha mendengar, tuh as-sami'u yang maha mendengar, al-alimu yang maha mengetahui, minasyaitoni dari kelakuan setan, ar-rajim yang terkutuk. Syaitonir rajim itu artinya setan yang terkutuk. Rajim itu terkutuk, dirajam, disiksa di rajam, nah, itu artinya terkutuk. Rajim, hukuman rajam itu dipukul, itu dirajam, gitu. Makanya terkutuk. Minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk. Min hamazihi dari gangguannya setan. Wah, min hamazihi itu kamu artikan. Ayo, apa? Abizar, simak artikan Abizar. Min hamazihi dari gangguannya setan, wa nafkhihi dan tiupannya setan. Nufkhun itu niup, tiupannya setan. Wa nafsihi dan juga tiupannya setan. Nafkhun itu meniup, nafsun juga meniup. Dari nafkhun pakai kha meniup, nafsun pakai sa juga meniup. Jadi setan itu kalau mengganggu itu melalui tiupan. Makanya ada orang amalan termasuk Bapak sebelum sholat itu selalu membaca surat apa? An-Nas. Termasuk Bapak yang Bapak amalkan itu sebelum sholat, pulang dulu binas malikinas ilahina min syarril waswas, tiupan setan, gangguan setan. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas,
yang ditiupkan ke dada kita, ke hati kita, sehingga kalau sholat kita nggak khusyuk, kadang ragu-ragu, kadang pikirannya kemana-mana. Itu salah, kalau kita pikirannya kemana-mana itu gangguan setan gitu, ditiupkan. Makanya kalau bapak itu sebelum sholat, sebelum sholli fardhu asri itu baca surat An-Nas supaya dihindarkan dari setan yang terkutuk. Jadi doa kita udah ada 4 ya. Jadi santri itu harus pinter. Tahunya jangan hanya doa kita itu hanya ini wajah tuh aja. Ya, macam-macam ya. Sudah ada 4. Satu lagi hadis. 1 atau udah? Udah. Baru 35. Jam berapa itu? Ya, tadi lambat, jadi ditambahin 1 hadis, nanti tanggung. Ya. Kalau tadi buru-buru mana cepat sampai habisin halaman kan nggak biasa, di halaman, di halaman. 1 hadis lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo disimak. Yang rajin silakan simak. Yang nggak mau pintar silakan ya pilihan lah. Itu apa siapa itu yang gambar itu? Ayo. Siapa itu? Simak. Kamu suaranya bagus, makhorijul hurufnya bagus, tajwidnya udah bagus, apalagi dilengkapi dengan baca kitab kuningnya pintar. Nanti lulus dari pesantren banyak yang naksir. Pulang kampung, aduh Adian itu orangnya kasep, jadi imam nggak bagus, baca kitab kuning pintar, wah itu berbondong-bondong. Ibu-ibu yang kaya itu anaknya ngantri itu Adian tolong nikahi anakku, wah udah jos gitu ya. Apalagi itu udah jelek, hitam, kalau ngaji ngantuan, ngilerang kalau tidur, bodoh, aduh nggak ada yang nawarin wanita cantik. Nah, pilih yang mana kalian? Pilih ada yang nawarin atau enggak? Macam-macam aja. Ayo Adian. Bismillahirrahmanirrahim. 1 hadis lagi. Wa an Aisyah, dan dari Siti Aisyah radhiyallahu semoga meridhai Allah anha kepada Siti Aisyah, gamirha kembalinya kepada Siti Aisyah. Qalat berkata Siti Aisyah, gamir anta disingkat menjadi ta, dibaca mati. Qalat anti kembalinya kepada Aisyah. Qalat berkata Siti Aisyah, karena ada Rasulullah SAW yastaftihu memulai as-sholata sholat ditakbiri dengan takbir. Jadi Rasul itu kata Siti Aisyah ya istrinya ya tentu paling tahu ya, memulai sholat itu dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Setelah takbir apa? Wal qiraata, dan membaca bilhamdulillahi rabbil alamin, dengan membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Ini perhatikan, ini penting. Yang selama ini kalian sering ya, ada orang imam itu kadang-kadang baca bismillah, kadang-kadang langsung alhamdulillah, kan gitu ya. Kadang-kadang bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Tapi ada juga yang langsung alhamdulillahirabbil alamin. Tapi dipastikan semuanya baca bismillah. Ada yang sirri, ada yang zahir, ada yang bismillahnya pelan, ada yang enggak. Karena apa? Hadisnya sama, tapi menafsirkannya berbeda-beda. Hadis dari Siti Aisyah setelah takbir itu membaca alhamdulillahirabbil alamin. Orang Arab itu kalau menyebut surat Al-Fatihah itu biasanya dengan alhamdulillahirabbil alamin. Tidak menyebut surat Al-Fatihah. Surat apa? Surat alhamdulillahirabbil alamin. Makanya di hadis disebutkan surat alhamdulillahirabbil alamin. Bagi yang melafalkan secara keras itu ya memang surat Al-Fatihah itu termasuk bismillahnya termasuk ayat surat Al-Fatihah. Tapi bagi yang nggak baca bismillah ya sesuai hadis ini. Hadisnya sama, penafsirannya berbeda. Lah ya, hadisnya sama, penafsirannya berbeda. Nabi pun nanti di hadis yang lain kadang-kadang pak keras bismillahnya, kadang-kadang juga pelan.
Jadi mau keras, mau pelan nggak masalah, dua-duanya benar, dasarnya kuat. Hadisnya satu, hanya penafsirannya yang berbeda. Karena orang Arab itu menyebut surat Al-Fatihah itu jarang yang menyebut surat Al-Fatihah. Dulu zaman Nabi nyebutnya apa? Surat Alhamdulillahirabbil alamin. Jelas ya? Hanya kalau Bapak pakai bismillah. Karena Bapak itu termasuk salah satu yang mengamalkan, walaupun bukan orang NU ya, yang mengamalkan amalan NU. Tapi bukan orang NU. Ya, pokoknya ya kalau orang NU ya ikut organisasi aktif kan Bapak nggak pernah sama sekali. Tapi mengamalkan amalan NU pakai bismillah secara keras. Karena kalau yang nggak pakai ya memang hadisnya nggak ada. Hadisnya ini jelas ya. Qira'ata bilhamdulillahirabbil alamin. Padahal tradisi orang Arab pada waktu itu tidak menyebut surat Al-Fatihah, tapi surat Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi memulai dengan takbir, setelah itu baca surat Al-Fatihah. Jadi maksudnya Alhamdulillahirabbil alamin ini adalah surat Al-Fatihah. Wakana dan ada idza raka'a tatkalanya ruku lam yushkhis tidak diangkat ra'sahu kepalanya. Jadi lurus, ruku itu kepalanya lurus. Kalau kalian ruku kok kepalanya diangkat dengangak apa? Diangkat gini itu apa? Dengak. Itu gak boleh. Nabi lurus saja, lurus. Jadi punggung sama kepala itu lurus. Idza raka'a tatkalanya ruku lam yushkhis tidak diangkat ra'sahu kepalanya, walam yusawwabahu dan tidak merendahkan, tidak dupluk, tidak lurus, kepalanya lurus saja, kepalanya itu tidak tungkul. Yusawwabahu itu tidak terlalu ke bawah kepalanya. Ya, kepalanya lurus dengan punggung. Walakin baina dzalika dan akan tetapi antaranya keduanya tidak terlalu menunduk ke bawah, tidak terlalu mendongak ke atas. Artinya ya lurus dengan punggung. Wa kana dan ada Nabi idza rafa'a tatkalanya mengangkat atau bangun. Rafa'a itu mengangkat, bangun. Minar ruku'i dari ruku lam yasjud tidak sujud tidak melakukan sujud hatta yastawi sehingga lurus iman berdirinya. Bangkit dari ruku itu harus lurus berdirinya. Nabi tidak akan sujud sebelum berdirinya itu lurus. Artinya apa? Kalau berdirinya belum lurus ya nggak boleh. Artinya apa? Tumainah. Kalau hadis ini kamu laksanakan sesuai dengan hadis sholatmu itu, otomatis kalian itu sholatnya tumainah. Bangun dari ruku, berdiri sampai berdirinya tegak. Ya jelas ya. Jadi kalau ada orang yang sholat taraweh 23 rakaat hanya 6 menit, itu kira-kira sesuai hadis ini enggak? Enggak ya, terlalu cepat ya. Nah, itu berdirinya itu belum tegak, harus tegak. Wakana dan ada Nabi idza rafa'a tatkalanya bangun ra'sahu kepalanya minas sajdati dari sujud lam yasjud tidak melakukan sujud kembali hatta yastawi sehingga lurus jalisan duduknya. Artinya istiqomah tumaninah. Duduknya juga tegak ya. Jangan duduk baru setengah duduk udah sujud lagi, itu nggak boleh ya. Duduknya harus tegak. Kalau hadis ini kalian laksanakan ya udah bisa tumaninah. Wa kana dan ada Nabi yaqulu bersabda fi kulli raka'ataini di setiap 2 rakaat at-tahiyyata membaca tahiyat. Jadi rakaat rakaat kedua berarti baca tahiyat.
Nanti rakaat keempat baru baca tahiyat lagi. Kalau maghrib rakaat ketiga baru tahiyat lagi. Wa kana dan ada Nabi yafrisu ngelemprehake. Reza ngelemprehake itu apa ya? Ini bahasa Indonesianya Bapak nggak ketemu. Rejalahu yusra, rejalun kaki, rejalahu kakinya Nabi al yusra yang kiri, wayang sibu dan meluruskan al yumna yang kanan. Ngelemprehake itu gini. Kalau kalian ada yang bisa membahasa Indonesia kan, nanti Bapak kasih hadiah uang 20.000. Yang kata ini, nah, ya ini apa ini? Kalau bukan, yang kaki kanan lurus. Ya, ini gini, kalau bahasa Jawanya ngelemprehake. Rakaat kedua kalau tahiyat kan gini, kakinya itu diginikan, itu posisi gini itu disebutnya apa? Ayo. Nen. Yo, bahasa Indonesianya nggak ketemu Bapak. Yang ini yang diluruskan, ini agak serong. Ini artinya apa? Kalau di Jawa ngelemprehake sikil. Nggak tahu bahasa Sunda atau bahasa Indonesianya. Ya, kadang-kadang kan susah ya. Nah, pokoknya gitu aja ya prakteknya ya. Ngelemprehake sikil sing kiwa. Ngelemprehake itu Bapak nggak ketemu, bahasa Sunda juga nggak ketemu, bahasa Indonesia nggak ketemu. Tahu ya? Pokoknya ngelemprehake gitu aja lah. Wakana dan ada Nabi yafrisu melemprehkan rijlahu kakinya Nabi al yusra yang kiri, wayang sibu dan meluruskan kaki Nabi al yumna yang kanan. Wakana dan ada Nabi yang mencegah an uqbati syaitani dari cara duduknya setan. Uqbah kalau manusia duduk itu rijlan atau jalasa. Tapi kalau setan hal-hal yang jelek itu biasanya uqbah. An uqbati syaitani, dengan cara duduknya setan. Cara duduknya setan ya nggak sesuai hadis ini. Seenaknya ya mungkin barangkali tak baca tahiyat bisa sila. Nah, di tahiyat awal gini. Ada ya? Kalian pernah ada nggak? Ada, nggak boleh. Tahiyat awal ya, yang satu dilemprehkan, yang satu lurus. Ya, lurus. Ya. Kaki kiri ditindih bujur. Tapi kalau kalian mengingkari hadis gini, misalkan, kecuali sakit loh ya, kalau normal ya, berarti ini udah cara duduknya setan. Apalagi perempuan misalkan sampai gini, tahiyat kok gini, ya. Nah ini duduknya setan, cari enaknya saja, nggak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Wakana dan ada Nabi yanha mencegah Nabi an uqbati syaitani dari cara duduknya setan. Wayanha dan mencegah Nabi ayat tarisha agar melemprehkan ar-rajulu kaki dira'aihi apa dira'aihi? Iya. Yaftarisu agar melemprehkan ar-rajul kaki dira'aihi kakinya. Iftarasal sabai dan melemprehkan sabuhi dengan cara melemprehkannya binatang. Jadi melemprehkan itu kita nggak boleh dengan cara melemprehkan binatang, misalkan duduk gini. Nah, ini nggak boleh. Ya. Binatang ini kan duduk, coba aja kucing kalau duduk kan kakinya biasanya sejajar gini. Perhatikan ya, kakinya sejajar depan. Kalau kucing kan kakinya ke depan, kadang ke belakang bisa.
nggak boleh. Ini adalah binatang, para binatang. Wakana dan ada Nabi yahtamus sholata yahtimus sholata mengakhiri sholat, menamatkan sholat bitaslimi dengan salam assalamualaikum warahmatullah. Salam pertama itu yang akhir sholat itu adalah salam pertama itu yang wajib. Kalau salam kedua itu sudah sunat. Jadi kalian tidak wajib melakukan salam kedua. Assalamualaikum itu yang kedua ini sudah wajib. Akhrajahu Muslimun, mengeluarkan hadis ini Muslim walahu, dan bagi hadisnya Imam Muslim illatun, ada illatnya. Illat itu ada cacatnya. Nah, itu satu di sana disebutkan li'annahu min riwayati Abi Jauzai an Aisyah. Ada illatnya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahil hamidani wa mudal'ini wa mablaghur ridha wa zinatal 'arsh. Alhamdulillahil hamidani wa mudal'ini wa mablaghur ridha wa zinatal 'arsh. Alhamdulillahil hamidani wa mudal'ini wa mablaghur ridha wa zinatal 'arsh. Walhamdulillah